Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menemukan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan terhadap bantuan dana BOS tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 serta penggunaan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021 dan 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Dugaan tersebut berdasarkan investigasi data dan lapangan yang telah dilakukan oleh LI Tipikor NHICW dengan melakukan pengamatan fisik terhadap bangunan gedung SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Mereka menemukan fakta hukum bahwa dana BOS tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin tetap menganggarkan dana BOS sebanyak 500 juta lebih pada beberapa komponen dana BOS yang pada saat itu tidak memungkinkan dikerjakan lagi karena saat itu Indonesia sedang dalam kondisi COVID-19. Hal itu diperkuat adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia bahwa Indonesia sedang dalam menghadapi bencana non-alam dan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dihentikan. Selanjutnya pada tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin ini menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak 375 juta lebih. Menurut Juknis dana BOS, sejumlah dana tersebut di atas dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung sekolah seperti memperbaiki kaca jendela yang pecah, plafon yang jebol, list plang yang rusak, dan pengecatan dinding gedung sekolah. Namun berdasarkan investigasi lapangan yang telah dilakukan oleh LI Tipikor NHICW di sekolah ini, mereka menemukan banyak kaca jendela sekolah ini yang pecah, list plang dan plafon yang sudah rusak, dan cat dinding sekolah yang sudah kusam dan keriting namun tidak diperbaiki. Karena itu LI Tipikor NHICW menduga bahwa dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021, 2022 dan tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMK Negeri 1 Pantai Cermin ini tidak digunakan oleh kepala sekolah sesuai juknis penggunaan dana BOS sehingga diduga kuat telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Lebih lanjut, LI Tipikor NHICW menjelaskan bahwa dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana BOS di sekolah ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dana BOS dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Data yang saat ini kami miliki ya, SMK Negeri 1 Pantai Cermin ini pada tahun 2020 di tahap 2 dan tahap 3 mereka masih menganggarkan sejumlah dana BOS pada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang pada saat itu tidak mungkin lagi digunakan atau dilaksanakan karena pada saat itu dunia dan Indonesia sedang dalam keadaan COVID-19. Ini hal itu dapat dibuktikan adanya surat keputusan Presiden dan surat edaran Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam bencana non-alam yaitu COVID-19 dan mengatakan seluruh kegiatan sekolah di seluruh Indonesia dihentikan dan pada saat itu jarak antara masyarakat pun hanya ditentukan hanya 1 meter. Jadi menurut kami ada dana yang dianggarkan di sekolah ini pada komponen-komponen tertentu di tahap 2 dan 3 tahun anggaran 2022 itu yang tidak mungkin dilaksanakan ya. Lalu berdasarkan data yang kami miliki itu tahun itu mereka menganggarkan sekitar 500 juta lebih gitu. Oke. Pada 2021, 2022 dan tahap 1 dan tahap 2 2023 sekolah ini menganggarkan dana BOS sebanyak 375 juta lebih untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ya. Menurut Juknis penggunaan uang dana BOS pada komponen ini digunakan untuk misalnya memperbaiki kaca sekolah yang pecah, mengganti ya, baru memperbaiki plafon dan list plang yang busuk dan pecah, lantai, artinya kerusakan-kerusakan yang non struktural lah. Nah, tapi di sekolah ini berdasarkan investigasi lapangan yang kami lakukan, kami menemukan di bagian belakang sekolah ini itu kaca sekolah itu nggak memiliki nako lagi karena mungkin udah pecah ya. Ada juga yang udah pecah di situ dibiarkan nggak diganti. Lalu list plangnya busuk sampai kosen jendela itu busuk dan plafonnya banyak yang jebol itu. Nah, kami lihat juga di sana itu ada air tergenang dan sampah berserakan di situ. Bahkan ada sampah yang menggantung di jendela itu, mungkin dibuang dari dalam kelas ya. Jadi kondisi sekolah seperti ini kan ini nggak nyaman ini untuk
bagi siswa dan guru yang sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di sana, sekolah itu harus bersih rapi supaya otak dari siswa dan guru itu bisa connect dia dalam membahas pelajaran. Jadi melihat besarnya dana yang diterima oleh sekolah ini dan kami bandingkan ke kondisinya, maka saat ini kami duga oknum kepala sekolah ini ya sudah menyelewengkan sejumlah dana tersebut. Ya, jadi kan penggunaan dana BOS ini dari provinsi, dinas pendidikan provinsi ada juga pengawasnya. Nah, kemungkinan lemah pengawasan, lemah karena dalam tanda kutip ya. Ya, negara kita kan tidak ada makan siang yang gratis kan gitu kan. Makan di rumah makan ibu kandung saja bayar, apalagi rumah makan saudara lama atau sahabat lama kan gitu kan. Jadi kami duga ini dugaan terjadi tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di sekolah ini terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif dan telah menimbulkan kerugian negara. Pantauan tim reporter pencari fakta TRPF LITP Kor NHICW TV hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 terlihat kondisi bagian belakang dari bangunan gedung SMK Negeri 1 Pantai Cermin ini sangat hancur. Tampak jendela sudah banyak yang tak menggunakan kaca nako lagi, list plang yang busuk dan menggantung, serta pelapon banyak yang jebol karena busuk dan rusak. Bahkan kosan jendela sekolah yang sudah busuk dan dimakan rayap dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Terlihat sampah plastik bergantungan di jendela dan berserak di lokasi pekarangan sekolah ini. Kondisi sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Kondisi sekolah seperti ini tidak dapat ditoleransi lagi karena kerusakan-kerusakan gedung sekolah yang sudah keterlaluan dan dapat mengancam keselamatan guru dan murid di sekolah ini. Karena itu publik meminta kepada penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan terhadap penggunaan dana BOS di sekolah ini. Dari Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, tim reporter pencari fakta LITP Kor NHICW TV melaporkan untuk Anda.